wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Sampai di situ. Ayat yang ke-26 menurut para ulama-ulama tafsir itu merupakan ayat kebanggaan daripada Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau dibela langsung oleh Allah tentang kebersihan kesucian beliau dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau bahwa beliau berselingkuh, berkhianat, melakukan perbuatan serong dengan orang lain yang dituduhkan oleh kaum munafik dan diisukan seperti itu. Beliau langsung dibela dari langit, sementara Nabi Yusuf alaihissalam dibela oleh keluarga kerajaan. Maryam dibela oleh anaknya sendiri, tapi Aisyah, kalau Yusuf dituduh bermain mata dengan majikannya atau ibu angkatnya, dibela oleh salah seorang wanita atau keluarga daripada ibu angkatnya. Sementara Maryam dituduh berbuat zina, dibela oleh anaknya. Nah, Aisyah langsung dari langit ini. Itu bunyinya al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lil-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Menyatakan kebersihan beliau. Al-khabithatu, perempuan-perempuan yang keji, yakni perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, keji, berselingkuh atau berzina atau berbuat serong atau lacur. Lil khabithin, untuk laki-laki yang sama, laki-laki yang suka juga berbuat keji. Wal khabithun, al-khabithun, laki-laki yang suka berbuat perbuatan keji, maka dia juga untuk lil khabithan, untuk perempuan-perempuan yang juga suka berbuat hal yang sama. Sebaliknya, wat thayyibat, perempuan-perempuan yang baik, lit-thayyibin, untuk laki-laki yang baik, thayyibin, laki-laki yang baik, wat-thayyibun, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Barangkali sudah jadi sunnatullah, jiwa itu mencari yang sama dengannya, sekufu. Bahasa harian waknya, orang sudah terbiasa dengan suatu perbuatan, nya mencari orang yang sama perangai. Orang surau biasa kawan duduk-duduk, bertamu-tamu susu orang surau. Sebaliknya juga, orang suku palala, suku wamain, suku mengalaba, bahasa kami biasanya mencari konti, mencari kawan. Orang nasa tipe. Jadi jiwa itu mencari kecocokan dengan jiwa yang sama. Orang nasa parangai, orang nasa tabiat, setingkah laku. Biasa, orang pacar itu mencari kawan yang ya ta'ala.
Orang pabanda mencari orang pemancing, orang panjang mencari pemburu. Gitu, sunnatullahnya begitu. Nah, perempuan-perempuan yang berbuat keji, akan mencari orang yang sama, pasangan. Sebabnya tahu diri. Tak mungkin perempuan-perempuan keji, perempuan-perempuan lacur berkhayal ingin mendapat laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat. Sebaliknya juga, al-khabithun, laki-laki yang keji, yang suka main lah, suka mencari main perempuan, dan seterusnya. Sebab itu tertuju kepada keserongan atau pelacur, berzina. Dia mencari perempuan yang sama. Istilahnya dalam agama sekufu, mencari yang sekufu, yang cocok, yang sama, yang seperangai, yang setingkah laku, yang sehobi. Dulu gurumu pernah mencontohkan, apabila seorang pindah rumah ke pemukiman baru atau ke perumahan baru, pindah tugas, sia saja orang di rumah tu, dan sekolah tu, masing-masing ada sama tu, tamiat. Kalau orang gaik-gaiknya dan berusi, pasti akan mencari tempat yang baru tu kawan-kawan yang besok ke surau subuh atau ke surau sanjo, pekawan dia. Nah, inyak-inyaknya dan belum pindah ke tempat itu tu mencari orang dan sahobi lah. Inyak ko biasanya di madu dua, kerajo, korena, tingkah lakunya ke mencari tempat yang baru, orang dan sama. Kalau suku duduk di jambatan, di apa? Di tepi-tepi labu, sanjo-sanjonya ke mencari di mana, walaupun tempat nyo tinggal jauh daripada orang tu, nyo ke cari sinan. Tidak bisa dibantah itu. Kalau orang yang suka cipas, tentu mencari orang yang cipas je lah. Ini mencari cocok. Bahkan ketika orang lah meninggal, wafat, mati pun, ruh tu ke mencari orang yang ruh yang sama. Bahwa nanti di alam sananya akan berkelompok balik, akan bertemu-temu balik. Dan nanti di surga itu je. Barangkali sekedar mengingatkan ayat. Wa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Orang yang diberikan kitab catatannya sebelah kanan, yaitu biyamini, dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, mudah, ringan, dan dia akan kembali kepada ahlihi. Di antara sekian ulama, kita rujuk-rujuk dalam kitab Tafsir mereka, ahlihi itu seperti yang diungkapkan dalam kitab Fathul Qadir karangan Syaukani. Ahlihi sinan itu maknanya salah satunya, yo konco-konco, yo kolega-koleganya, orang samonya di dunia. Di mana biasa berkawan, biasa duduk, biasa bersama-sama. Nanti di surga akan berjumpa dia dengan kawan-kawannya itu. Ini beriman, semua beriman. Orang taat, orang saleh. Ahlihi namanya. Jadi ahli sini maknanya bisa umum. Bisa nanti kalau gak mana, kalau gak kelompoknya. Ini cenderung kepada yang sama. Nah, di siko pun dalam ayat yang dibaca oleh Ustaz Imam gitu. Wa ammal ladina fasaqu fa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar. Ma'wa anna ma'wa tempat yang didatangi untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk bersama-sama tinggal di sana, ma'wa. Jadi ammal ladina fasaqu, adapun orang fasik, ma'wa tempat yang ditujunya untuk bergabung, berhimpun dengan yang sama di neraka, ma'wa.
Jadi orang mencari yang sekupu, yang saparangai, yang sama. Itulah ma'wahumun nar. Nah, balik kita ke ayat. Berarti orang keji mencari orang yang sama kejinya. Laki-laki kah dia atau perempuan? Perempuan kah dia atau laki-laki? Nah, orang baik akan mencari orang yang baik. At-tayyibatu, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Nah, yang menjadi apa? Seketika kita garis bawahi, didahulukan wanita. Khabithat, perempuan-perempuan keji. At-tayyibat, perempuan-perempuan baik. Kenapa didahulukan? Kata beliau para ulama kita, kenapa pangka balaku memang perempuan? Jika perempuannya baik, ya baik. Jika perempuannya jelek, jelek. Wanita tiang negara, kan? Imadul bilad. Kalau di negara itu wanitanya baik-baik, maka negara jadi baik. Atau di kampung atau di negari, kalau wanitanya jelek-jelek, keji-keji, maka ya, didulukan wanita. Dan Iko menyatakan kesucian Aisyah. Nah, di mana letak kesucian Aisyah? Bahwa beliau makanya menjadi istri, salah satu istri manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, manusia pemimpin umat. Tidak mungkin Allah akan menjodohkannya, menyuruhnya kawin dengan wanita-wanita keji. Buat tidak cocok. Logikanya mustahil. Rasulullah itu kawin dengan orang keji, perempuan lacur. Karena perempuan keji akan mencari orang keji, laki-laki keji akan mencari perempuan keji. Perempuan baik akan mencari laki-laki baik, laki-laki baik akan mencari perempuan yang baik. Aisyah diselamatkan, Aisyah dibela langsung asal oleh Allah. Suaminya Rasulullah, kekasih Allah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, imamul mursalin, yang paling bertakwa di kolong langit ku beliau, gitu beliau. Tidak cocok, tidak patut, tidak pantas kalau istri beliau orang yang tidak senonoh itu. Nah, yang dikatakan at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, atau sebaliknya. Akulah yang menjadi kebanggaan Aisyah, kerana yang membela beliau bukan makhluk tapi Khaliq. Kenapa? Ya tadi di awal, Nabi Yusuf ketika dikejar oleh ibu angkatnya sampai ke pintu, kan robek pakaian di belakang. Tiba-tiba di muka pintu basi robok, dia majikan salah seorang tokoh orang besar di Mesir. Lalu perempuan, istrinya langsung menuding kesalahan itu Nabi Yusuf. Dibelanya dari habis-habisan. Nabi Yusuf ketika itu kan masih remaja, tidak bisa ngomong, kalah. Laki-laki pasti kalah bicara dengan wanita. Nah, siapa yang bela Nabi Yusuf? Kan orang dalam rumah tujuh. Seorang anak
Ketika Maryam dituduh-tuduh berbuat serong kerana bila membawa anak perempuan suci terhormat, tiba-tiba hamil, tiba-tiba beranak, dibawa anak ke Rami, itu pasti tuduhan tanpa suami, tuduhan yang luar biasa. Nah, beliau dibela oleh anaknya sendiri, tapi Aisyah dibela oleh Allah. Turun ayat. Aku menjadi kebanggaan beliau. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ulaika ko kan kata tunjuk isyarat. Mereka itu, mereka siapa? Mereka yang dituduh. Siapapun yang dituduh, walaupun pada pangkal mulanya Aisyah, mereka orang yang baik-baik, orang-orang saleh, orang-orang taat yang pandai menjaga memelihara diri, mereka itu lalu dituduh berbuat keji, berbuat serong, berbuat lacur, berbuat zina, atau berbuat apa saja. Atau kaji kemarin direkayasa, dibuat satu cerita, dikarang suatu berita, lalu dilemparkan ke media massa dan seterusnya. Mereka yang dituduh, kalau memang tidak melakukannya, mereka itu akan mubarra, akan diselamatkan, dinyatakan kebersihannya oleh Allah. Jika kan yang dituduh Aisyah lah, istri Rasulullah, mubarraud, itu mereka itu bersih, mubarra, diselamatkan, dilepaskan daripada tuduhan. Allah yang menyelamatkan. Karena bagaimanapun dalam jadi bahasa orang awal, nun nambu suak ko lamo lambe, baba unjuk kama mana menyuruh kama mana manduk di baba na balataan lamo lambe, baba unjuk lamo lambe. Nanelo namarasia lamo lambe nanti bersih sendiri. Waktu saya nama menentuan. Bagi orang yang dulu sabar. Sabar, kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang dituduhkan, tenang saja sabar. Itu ujian. Bagi yang menuduh, satu saat akan terbongkar rahasianya. Akan terungkap siapa yang menuduh. Kadang-kadang pengakuan itu lahir pada lakunya sendiri, perbuatannya sendiri. Sebab apa? Ikanya, ulaika mubarraun. Mereka itu, mereka yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan, bermula menuduh orang baik-baik berzina. Bermula menuduh Aisyah istri Rasulullah berbuat serong. Itu mula-mula ke situ. Tapi di kalimat ulaika berarti ke umum. Mereka yang dituduh, yang diisukan, yang direkayasa, yang dibikin-bikin beritanya melakukan perbuatan ini untuk menjatuhkannya, mubarraun dibersihkan, mubarra yang dibersihkan, diselamatkan daripada tuduhan itu, mimma yaqulun, daripada apa yang mereka ucapkan. Mimma yaqulun, daripada apa yang mereka ucapkan. Menjadi pelajaran kita, kasus-kasus lama kini kada muka balik. Kasus-kasus lama kan dicuki orang balik di negara awak. Contohnya kopi sianida kan dibongkar balik. Dan seterusnya kan. Kayak begitu orang baik kalau jadi baiknya lama lambeknya bersih. Orang buruk bagaimana nama melepoh nam buruk juga. Habis kuniangnya. Nampak loyangnya betul. Cuma imitasi.
nampak nan sebenarnya. Nya kalau musang bulu ayam ke lama-lama nampak bulu aslinya. Jadi orang nan buruk, orang nan jelek, orang nan metiko, orang nan bulu baji, lama-lama nampak bulu bajinya. Baru-baru indak. Jolong-jolong indak. Tapi kalau lama beko, waktu saya nama nampaknya. Allah akan menyelamatkan lebih-lebih hamba-hambanya daripada tuduhan. Mubarra namanya. Mubarraun. Dibersihkan, diselamatkan daripada mimma yaqulun. Mimma dari apa yang yaqulun mereka ucapkan. Nah, garis bawahnya, kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak mengerajuan, kalau kita tidak melakukannya, biasalah. Lah kita bela, lah kita terkanan, lah kita kecil dan sebenarnya tidak percaya orang tanam akal langit sepele. Alam mau lambat laun nan jako bahasa awak, bahasa orang kampung awak. Nan busuk ko khabar mana kita menyuram bawanya. Mau pengalaman nambo. Awak dia cok keluar, jadi dapat hadiah durian kame. Pemasukan durian tu ke kalincat. Tembok. Akan bertutup. Tutui. Tu lo memasukkan ke bawah lamari. Dalam lamari bawah. Tutui. Sudah tu bandu-bandu je buku belakang. Ada nak terletak sini luar habisnya. Tapi lama-lama terangah orang baunya. Di duang ko membulubang. Jadi bahan rasa lebah mana kita memandu anak babaun ko. Baun tu nak keluar. Kita lah panik memakok. Anak babaun ko nak keluar. Mangoknya nak keluar. Di situ lo barangkali orang Minang ko dapat kata seperti itu. Baabana nan busuk ko. No pasti babaun jo. Dan cik lain. Barabana taba daunnya, tapi kalau daun taleh pemungkih tulangnya, lama lambek basumburan jo. Itu ayat di orang Minang selodang jadikan nyiru, alam terkembang jadikan guru. Betullah orang Minang. Balik juga. Mubarrauna mimma yaqulun. Lahum, aku kabagemiran. Lahum untuk mereka. Mereka yang dituduh, mereka yang difitnah, berbuat serong, berbuat buruk, berbuat kotor, berbuat curang, berbuat tanpa mereka lakukan. Jika mereka kau sabar, itu sebagai ampunan. Dengan cara itu dosa mereka diampunkan. Ingat Bapak Ibu, kau tidak Aisyah secara umum, Aisyah bersih. Cara-cara Allah untuk mengampunkan dosa seseorang banyak. Salah satu di antara sekian banyak cara. Amba baca buku namanya Mukaffiyat Dzunub. Salah satu caranya adalah bahwa orang kau diizinkan terjadi menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkannya. Diizinkan terjadi menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkannya, yang tidak disenangi, yang tidak disukai. Termasuk dituduh, dibuat tuduhan, dituding, dipergunjingkan, dicari kejelekan keburukannya. Senang tak senang? Suka tak suka? Itu namanya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, tapi terjadi. Di satu sisi itu caranya agar dia diuji sekaligus diampunkan dosanya. Jadi idza kasurat dzunumul abdi wa lam yakul lahu, dan tidak ada baginya ma yukaffiru minal amal,
Tidak ada baginya yang bisa menghapuskan, menutupi kesalahan-kesalahan itu, amal-amalnya lain. Ibtalallah, Allah cobai dia, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Kalau nya sabar dan dilaluinya dengan ridha, namanya maghfirah, untuk ampunan baginya. Itu cara Allah untuk mengampunkan dosa-dosanya tanpa dia minta ampun. Di sisi kita barangkali pernah dituduh, kita ko Allah tuduhan orang. Minimal bini wak menuduh wak, atau suami wak menuduh wak, atau anak wak menuduh wak, atau wak menuduh anak, atau kawan-kawan menuduh wak. Apalah tuduhan, pernah dituduh, pernah dicurigai, pernah orang suuzan kepada wak, pernah begini. Masing-masing kita pernah. Cuma barangkali kita tidak membawaan kasihku bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada kita itu sebenarnya salah satu cara untuk ujian kepada kita. Padahal kita tidak melakukannya, ujian kepada kita, sabar. Kalau kita sabar, dapat maghfirah. Dapat maghfirah. Yang kedua, lama lambeknya mubarrak, diselamatkan, dibersihkannya daripada tuduhan itu. Lama lambek, cuman kadang-kadang wak dek lambek mana ndak tahan wak. Dek lambek mana ndak tahan. Dan seterusnya. Barak. Nya akan diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang keduanya dapat maghfirah, dapat ampunan. Ampunan. Yang ketiga sikonya rizqun karim. Rizqun karim ko rezeki spesial, karunia spesial, anugerah spesial. Namanya karim, yang mulia di surga sana. Balik kepada pemahaman ulama, di situ dikatakan anan rizqun karim, satu anugerah, suatu karunia yang Allah berikan, yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepada orang-orang mereka, termasuk ke dalamnya Aisyah, itu fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, makanya akan diberi anugerah spesial, pemberian spesial, rezeki spesial, karena kesabaran, ketabahan dan keredaannya menerima ketentuan Allah. Ketikanya dicobai, diuji di atas dunia, sabarnya, tabahnya, diterimanya berbagai macam hinaan, cacian, tuduhan dan tudingan itu. Tiga dapatnya akan diselamatkan, dibersihkan namanya, lambo lambek, kemudian nya dapat ampunan atas dosa-dosanya. Yang ketiga, mendapat karunia spesial, rezeki spesial di surga, di jannatun na'im. Tiga. Kasus awalnya tentang tuduhan kepada Aisyah, tapi maknanya umum, karena ayatnya juga umum. Al-khabithat lil-khabithin, al-khabithun lil-khabithat, at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Kan umum. Ulaika, kata ulaika untuk banyak. Mereka itu, mereka aku tidak surang. Kalau surang, zalika atau tilka. Tapi ujungnya mereka itu. Siapa mereka? Siasan, siapa saja yang mendapat kasus yang sama dengan Aisyah, walaupun kapasitasnya berbeda, barik ringannya tidak sama, tapi siapa yang mengalami itu dapat tiga. Dibutuhkan kesabaran, ketabahan dan keredaan. Kalau lain, nya sadar itu nya sedang diuji, nya sadar itu sedang dicobai, dapat tiga. Tiga keganya, dia akan dibersihkan namanya. Ada saja nanti cara Allah untuk membersihkan. Allah maha luas lah. Allah maha luas, maha bijak, maha tahu bagaimana bersihnya orang. Kalau kita kecil, kasus lama di Indonesia dibongkar balik.
No, naman tu lo undang orang Minang. Sekali aja kadang, sekali tapi yang berubah. Betul kala beko, angku no, beko cukian dalam mau balik-balik di kandang setumbinan. Jadi cara Allah untuk menyelamatkan seseorang, untuk membersihkannya, kadang-kadang di luar apa, Wak? Di luar nalar, Wak. Maka untuk itu serahkan saja kepada Allah. Yang jelas, terima itu dengan sabar, dengan tabah, dengan ridha. Ikut satu ketentuan, satu ujian. Jadi kalau sadarnya kategori uji, ya, yang pada dulunya sabar. Bela diri, usahakan menyatakannya sebenarnya. Kalau enggak, ya sah. Mohon kepada Allah kesabaran dan ketabahan. Makanya diajarkan kita kalau kita sedang mengalami kedukaan sangat itu, Allahumma inni abduka, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biadik, madin fiha hukmuk, adlun fiha qada'uk, wa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsa, dan seterusnya bawah. Itu doa spesial bagi orang yang dirundung suatu kedukaan mendalam dan mengalami cobaan berat. Diajar Nabi, Allahumma inni abduka, ibnu abdik. Silakan nanti baca di buku-buku doa ada. Itu tiga hal. Jadi Diambo sendiri ya menjadi pelajaran berharga, menjadi suatu kabar gembira ya. Rupanya tuduhan kalau tidak benar kok ada kabar gembiranya. Kalau bahasanya angku ingin dihapuskan dosa angku, tidak, ayo lalui kau. Kamu dapat anugerah spesial tak? Lalui kau. Lalui. Selapai jalan buruk kau, beko tu jalan tol. Tupan menjalan buruk abih kau. Menjalan jalan buruk abih. Jadi kadang-kadang sasak ngok. Kadang-kadang muntah kayak awak dulu. Bila selesai jalan buruk beko, tiba jalan tol, dapat kau. Kira-kira begitu. Kemudian setelah itu kita masuk seketik lah. Masuk kaidah petujuh. Itu namanya aturan, adab. Adab bagi orang beriman khususnya diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama tetap ada munasabahnya. Munasabah ada korelasi hubungannya. Ada hubungan dengan lampau. Salah satu cara setan untuk menanamkan kekejian, keburukan di tengah-tengah masyarakat, adanya isu-isu, adanya nanti berita-berita, bahasa hoax. Itu cara setan. Setan tu masuk melalui pintu. Jangan bukan pintu. Di antara pintunya, kalau masuk rumah orang, maka minta izin lah baca salam. Nanti nampak hal-hal yang tak patut nampak. Samalah dengan isu-isu. Jangan kasih peluang, jangan dibukaan. Beko masuk orang, dibeberkan orang macam-macam. Aisyah cakap, Aisyah Rasulullah kan pintu yang dimasuki oleh setan, baik setan orang ataupun setan jin. Pintunya beliau tertinggal di rombongan. Tertinggal di rombongan karena beliau turun daripada unta. Lalu unta ketika lah mengarik, lah naik balik, orang menyangka beliau lah datang unta. Kan itu kajian. Tertinggal beliau di rombongan. Balik beliau ke tempat di mana rombongan menunggu, keluarnya orang lapai ya duduk sebelah situ. Lalulah si Safwan nampak di Aisyah dinaik. Kan Aisyah katanya jalan ni bawa aku pintu nama. Pintu bagi orang yang memang suka mencari-cari lantai tenjung itu pintu. Hati-hati pintu-pintu yang memang orang lah mencari-cari
mencari-cari celah untuk masuk. Nah, syaitan, kedua-dua jenis syaitan tu suka mencari pintu. Itu makono ayat ke-21 jatuh diawalina ya ladina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kini orang beriman begitulah untuk masuk rumah jangan supaya nanti masuk rumah, model masuk rumah ala orang jahiliyah, ala lain. Sebab di rumah tu tampai orang manduk, tampai orang menyembunyikan sesuatu, tampai orang ingin menutup diri, tampai di mana orang ingin nyaman istirahat, tampai orang tak mau diganggu. Ini ada privasinya. Ketika itu kalau masuk rumah orang, kan melalui pintu. Nah, masuklah ke pintunya tapi minta izin. Kalau kamu masuk rumah langsung nyelonong masuk, yang mungkin terjadi. Sebab kasusnya ayat itu ada seorang perempuan Ansar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, ambo ko sebagai perempuan inginnya kadang-kadang tidak ingin dijumpai, tidak ingin ditemui, tidak ingin dikunjungi. Namanya privasi. Ambo ingin sendiri di rumah. Ambo tidak ingin ditemui oleh anak ambo, oleh ranggai ambo, oleh saudara ambo. Batu Rasulullah, caranya suatu ketika ambo tidak ingin digaduh, ambo ingin sendiri di rumah. Masuk ayah ambo aja. Masuk ambo ke rumah, nyelonong sebesar. Ambo dalam keadaan tidak siap, menerima ayah ambo, pak ambo. Bekolah di rumah, ayah ambo, masuk lona lagi ke rumah. Kondisi ambo tidak siap. Batu Rasulullah. Kan begitu kan? Karena masuk-masuknya kita tidak ingin digaduh. Kalau zaman kini di telepon kan tidak ingin, di SMS kan tidak ingin, di WA kan tidak, orang ingin nyaman, orang ingin sendirian, ingin rehat. Tiba-tiba datang seorang nyelonong, maka itu yang ditanyakan salah seorang wanita Ansar kepada Rasulullah. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk buyut, masuk rumah. Yang rumah itu bukan rumah tempat tinggalmu dan bukan rumahmu sendiri. Rumah anak itu bukan rumah awak. Rumah saudara itu bukan rumah awak. Yang bukan rumahmu sendiri. Bahkan ke rumah sendiri, ke rumah ranggai sendiri pun itu bukan rumah sendiri. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, astazinu ala ummi. Amo ingin ke rumah ranggai perusi ambo. Apakah perlu aja ambo bagi tahu? Minta izin. Astazin. Qala na'am, iyalah. Tak izinlah dia. Di rumahmu tidak ada orang lain Rasulullah. Pelayan tidak ada, pembantu tidak ada. Itu istilahnya laisa laha khadimun ghairi. Tidak ada orang yang bisa berkhidmat membantu kecuali ambo di rumah. Apakah para lujo ambo mengetuk pintu atau batu-batu atau mendehem-dehem minta izin masuk rumah? Astazinu alaiha kullama dakhaltu. Kata Rasulullah menjawab, qala atuhibbu, apakah ingin suka engkau masuk rumah ranggai engkau bertelanjang? Ranggai pun sedang tak baju, tiba-tiba engkau menyelonong masuk rumah. Lagi ketujuh terketun, anda Rasulullah minta izin. Minta izin. Sebab orang kadang-kadang tak siap, walaupun itu rumah ranggai. Karena ada 3 saat yang kita tak boleh masuk ke rumah ranggai. Termasuk ke rumah anak, ada 3 saat. Tak boleh. Aku di negara iwak sesuai. Aku sesuai. Mamak aku kalau ke rumah menekannya, betul-betul rumah di laman. Itu cara mamak.
Kadang-kadang Quran ni bunyi-bunyi ni laman, cangku lah Quran ni lokok-lokoknya terangannya datang. Sehingga orang rumah siap kau kemenakan kau adik kau dan sana. Amin tu. Betul. Alus orang Minang kau. Alus cara begitu. Jadi memang harus mengode. Tapi diperbaiki caranya. Minta izin dan salam. Izin dan salam. Dua hal. Jadi kita tidak akan panjang ke penjelasannya sebab waktu habis, kita cuma awalilah. Itu hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian hai orang beriman masuk ke dalam rumah, tadkhulu, masuk kalian ke dalam rumah, buyut, rumah-rumah siapa saja, yang gaira buyutikum, yang itu gaira, bukan rumah-rumahmu, hingga terlebih dulu kamu tasta'nisu, meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dalam hal itu ulama kita berbeda memahaminya. Ada yang memahaminya berurutan, ada yang memahami kok tidak berurutan. Kok wow itu bukan ditertib. Kata-kata wow dan itu bukan untuk tertib. Tidak untuk tertib. Untuk tertib kurfa. Wow kok tidak tertib. Tertib si A dan si B datang, alun tentu si A dulu datang. Si A dan si B masuk, alun tentu si A dulu masuk. Sebab kata kalimatnya dan. Cuma dek itu nan dulu tersabui. Itu nan dulu sabui. Berbeda nanti si A datang, lalu kemudian si B pakai fad. Tertib. Isiko de kalimatnya A hatta tasta'nisu, hingga terlebih dulu kamu minta izin dan beri salam. Kata-kata wa, sebagian beliau-beliau memahami itu bukan tertib, sehingga tetap salam dulu. Assalam qabla qalam. Mengucapkan salam dulu baru mengecek. Cek dulu. Sehingga tetap baca assalamualaikum. Yang lain mengatakan tidak mungkin Allah dahulukan, kecuali memang harus didahulukan. Ke perbedaan paham biasa saja. Itu kok minta izin orang dulu, kok salam dulu biasa saja. Tapi jangan jadikan salam itu menjadi cara mengimbau orang. Assalamualaikum. 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 Itu mengimbau orang. Tidak mengucapkan salam. Barangkali sampai situlah, nanti insyaAllah kita sambung karena waktu syuruk lah masuk. Semoga sekedar permulaan ayat ke-27. InsyaAllah jika Allah beri kita peluang kesempatan dan taufik, kita sambung ayat 27. Yang pagi kita bolehkan ayat 26. Itu pembelaan daripada Allah terhadap kesucian Aisyah. Dan ayat itu juga berlaku umum. Siapa saja yang dituduh, bagi penuding-penuduh dosa besar, dosa yang tidak akan dimaafkan kecuali si orang yang dituding memaafkan. Ancamannya berat. Dan bagi orang tuding-tuduh, sabarlah, itu ujian, itu sarana untuk dihapuskannya dosa dan mendapatkan anugerah spesial. Di samping nantinya akan dibersihkan dari kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.